Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Di ruang kolaborasi kali ini adalah kegiatan praktek coaching bersama CGP lain secara virtual. Di sesi 1, topik yang dibahas tentang minat belajar murid dengan saya, Vini Benaraja Pelupesi sebagai coach dan Nurita Martasari sebagai coachee. Sedangkan di sesi kedua, topik yang dibahas tentang fokus belajar murid dengan Nurita Martasari sebagai coach dan Vini Benaraja Pelupesi sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vini. Waalaikumsalam, Bu Nurita. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Bisakah saya mengganggu waktu jenengan? Ada yang ingin saya sampaikan. Oke, silahkan. Tapi bentar aja ya, Bu ya. 15 menit gitu ya. Apa nih yang mau dibicarakan, Bu? Begini, Bu, kondisi pembelajaran sekarang ini di dalam kelas saya itu sangat beragam. Minat belajar murid ada yang auditori, visual, kinestetik maupun gabungan. Karena minat yang belajar yang tidak sama ini menjadikan murid saya tidak nyaman belajarnya. Seperti itu sih yang ingin saya obrolin kali ini. Oh, gitu ya. Jadi murid-murid Bu Nurita itu nggak nyaman belajar karena minat belajar yang berbeda. Selain itu, ada lagi nggak Bu Nurita? Saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran diferensiasi, tapi itu kurang berjalan, Bu. Ada yang terkendala media ajar, metode ajar, dan sumber belajar. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh, gitu. Oh, kita hanya punya waktu pendek nih Bu Nurita. Di obrolan kali ini yang ingin Ibu dapatkan itu apa? Saya ingin sekali murid-murid saya memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun terkendala perbedaan minat belajar mereka. Mereka itu tetap belajar nyaman meskipun berbeda minat belajarnya. Oke. Supaya muridnya Bu Nurita ini tetap belajar meskipun dengan berbeda minat belajarnya gitu ya? Iya ya, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai perbedaan dan pemahaman akan materi pembelajaran meninggal dan murid lainnya saat pembelajaran di kelas. Oke. Nah, kalau dari pengamatannya Bu Nurita nih, murid yang dikatakan memiliki perbedaan minat belajar itu yang seperti apa sih, Bu? Murid yang dikatakan memiliki perbedaan minat belajar itu apabila mereka memiliki gaya belajar yang tidak sama, meskipun tujuan pembelajaran serta tugas yang diberikannya itu sama. Oke. Jadi aktif, sering bertanya, mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Bu Nurita? Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya Bu ya, aktif, bertanya, mengerjakan tugas, mencatat materi, idealnya sih seperti itu gitu ya. Nah gini Bu Nurita, kalau ideal itu ada di angka 10 nih, sekarang murid Ibu itu belajar dengan nyaman tuh kalau dari angka 1 sampai 10, di angka berapa dalam pencapaian tujuan belajar tadi? Beragam sih Bu. Kalau di rata-rata ada di angka 5. Bingung juga sih kalau harus menentukan berada di angka mana. Posisinya ada di angka 5 ya. Oke. Menurut Ibu, apa sih Bu kendalanya sehingga ada di angka 5 Bu? Banyak faktor sih, ya mungkin karena faktor keluarga dan juga lingkungan sangat berpengaruh. Ada juga murid yang suka dengan belajar yang hening tanpa terganggu suara, ada juga murid yang bisa berpikir kalau terdengar suara yang menggelegar gitu.
Banyak juga ternyata ya tantangannya ya. Oke, nah Bu, jika di angka 10 itu sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu ingin melihat murid-murid itu berada di level berapa, Bu, untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi anak-anak sekarang ini mungkin saya hanya bisa berharap di angka 7 itu sudah baik. Apa, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di angka 7 itu? Sebenarnya sih itu yang saya pikirkan, yang ada di pikiran saya itu masih belum tahu. Kalau dari pengamatannya Bu Nurita nih ya, rencananya murid-muridnya Ibu itu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar tadi? Supaya termotivasi gitu untuk belajar secara nyaman, aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat. Jadi mungkin saya butuh seorang guru yang bisa mendampingi anak-anak untuk belajar. Gitu. Berarti perlu guru pendamping dan tempat yang nyaman ya. Iya Bu, guru pendamping itu tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa belajar secara berkelompok. Jadi dia itu lebih nyaman ketika dia itu bisa belajar sendiri. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu, Bu? Mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajarnya. Apalagi, Bu, selain itu? Apa ya? Mungkin dengan mengelompokkan murid sesuai minat belajarnya kali ya, Bu. Kira-kira kapan nih, Bu, hal itu bisa dilakukan? Ya ini saya masih mencari jadwal yang tepat. Mungkin dalam minggu-minggu ini ya, harus cepatnya saya melaksanakan ini. Karena kan ya kalau lama-lama dibiarkan juga akan berpengaruh juga dengan proses pembelajaran anak-anak. Kira-kira nih Bu Nurita, siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kalau saya perhatikan ya mungkin saya bisa minta tolong ke wali kelas masing-masing mungkin ya. Baiklah Bu Nurita, kita nih udah ada di penghujung coaching ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kali ini? Iya Bu, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu yang awalnya saya itu bingung harus berbuat apa menghadapi murid-murid saya supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman sesuai minat belajarnya dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar ceritanya Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat itu gimana? Oh, ya Bu, terima kasih. Mungkin di saat waktu yang lain kita bisa mencari waktu yang tepat, yang agak panjang, jadi kita bisa panjang lebar bercerita. Kalau ini kan waktunya sangat mendesak sekali dan kita terbatas dengan tugas kita di kelas. Iya. Kemudian di Ini sesi kedua ya. sesi Langsung di kedua. sesi kedua. Ya, Oh ya, dikasih pembukaan dulu ya. ini ada prolognya kayaknya. Ya. Ini Bu Nurita yang baca atau saya yang baca? Saya mawon ye. Enggak. Ye. Ini sesi kedua. Dengan coachnya saya Nurita Mertasari dan coachnya Bu Vini Baina Raja. Pada pagi hari setelah bel berbunyi, anak-anak berdoa bersama dipandu dari sentral ruang lobi sekolah. Setelah berdoa, anak-anak mengucapkan salam, dilanjutkan dengan Bapak Ibu Wali kelas menanyakan presensi. Untuk setiap harinya, di hari Senin sampai Kamis, di SD kami itu
Setiap pagi mulai pukul 7 sampai pukul 8 tuh ada kegiatan GSM, Gerakan Siswa Mengaji, yang diisi oleh guru mengaji. Jadi kita mendatangkan guru mengaji dari Bumi Terawa. Dan pada saat itu setelah kita menyiapkan anak-anak dan guru GSM-nya masuk, baru kita duduk di ruang guru. Pada saat itu, Bu Vini mendatangi Bu Nurita yang sedang duduk di ruang guru mengerjakan tugas yang ada di LMS. Bu Nurita menyapa Bu Vini. Selamat pagi Bu Vini, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Nurita. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya merasa sehat. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Bu, Ibu punya waktu nggak, Bu? Saya ingin bicara-bicara nih sama Ibu. Boleh. Mari silakan duduk. Kita hanya punya waktu kurang lebih antara 30 menitan lah. Karena kan anak-anak sekarang sedang waktunya mengaji. Iya, baiklah, Bu. Waktunya kayaknya cukup ya, Bu, ya, untuk berbincang tentang masalah yang saya hadapi nih, Bu. Gini, Bu Nurita, ini hampir 2 minggu ini di kelas saya ada siswa namanya Santi. Dia itu menjual makanan kerupuk seblak sama snack-snack ringan gitu, Bu. Jualnya ke teman-temannya di kelas. Banyak teman-temannya yang mesen. Terus yang menjadi permasalahannya apa, Bu? Menurut Bu Vini? Dengan banyaknya anak-anak tuh membeli ke Santi, Bu, berimbas sama penjualan kupon di kantin. Ternyata beberapa hari ini kuponnya itu bisa banyak, Bu, di kelas saya. Oh, begitu ya. Memang kan di setiap kelas kan kita dibagi kupon, paling tidak itu satu kelas itu dapat 100 kupon. Paling hanya bersisa sedikit, hanya laku sedikit ya, Bu. Terus apa yang terjadi? Pihak kantin berpikir, Bu, kenapa ya kok kupon di kelas saya tuh selalu sisa banyak. Akhirnya, pada waktu saya ke kantin, saya ditanya sama pihak kantin, kenapa kok akhir-akhir ini kok di kelas saya kuponnya sisanya banyak gitu. Terus apa Ibu menjelaskan kejadian sebenarnya kepada pihak kantin? Iya, Bu, saya cerita yang sebenarnya terjadi pada pihak kantin. Apa tanggapan pihak kantin setelah mendengar cerita Ibu? Mereka meminta saya melarang Santi untuk berjualan snack. Sebenarnya ya kasihan juga ya, Bu, ya dengan Santi karena saya tahu gimana keadaan kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia juga bantu ibunya berjualan. Kalau mendengar cerita Ibu, memang kita harus peduli dengan keadaan Santi. Tetapi di sekolah ini juga ada aturan yang melarang anak-anak berjualan langsung di kelas. Terus Iya, bagaimana Bu. ya? Iya, saya juga tahu itu. Karena dapat mengganggu konsentrasi belajarnya si anak. Dan yang pasti kalau kita biarkan Santi berjualan, pasti anak-anak yang lain akan ikut berjualan juga. Jadi ini kantinnya pindah di kelas. Apa pihak kantin memberikan solusi dengan masalah Santi ini? Mereka menyarankan, kalau Santi ingin tetap jualan makanan, dapat dititipinkan langsung ke kantin, gitu katanya. Saya rasa saran dari pihak kantin bagus juga. Apa Ibu pernah berkomunikasi dengan ibunya Santi terkait masalah ini? Belum sih, Bu. Saya juga berpikir itu. Apa Ibu tidak mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan ibunya Santi terkait masalah ini? Rencana sih ada ya, Bu, untuk nyampaikan ke ibunya Santi tentang kebijakan sekolah yang melarang anak-anak berjualan langsung di kelas pada jam sekolah. Apalagi yang bisa Ibu sampaikan kepada ibunya Santi? Iya, Bu. Saya akan jelaskan pada ibunya Santi agar tidak terjadi salah paham.
Dan saya juga akan menyampaikan pada Santi bahwa Santi bisa tetap jualan, tetapi dititipkan ke kantin gitu. Kira-kira kapan rencana Ibu akan membicarakan masalah ini dengan ibunya Santi? Secepatnya ya Bu ya, saya akan menghubungi ibunya Santi. Langkah yang tepat, Bu. Jadi, Ibu tidak terbebani lagi dengan masalah ini. Santi dan ibunya tetap dapat berjualan dan hubungan Ibu dengan pihak kantin bisa kembali seperti semula. Pasti kan ada rasa tidak enak ya ketika kita melihat kuponnya itu bersisa banyak. Nanti dikira kita ini tidak bisa membantu pihak kantin untuk melancarkan kegiatan apa menyediakan makanan sehat untuk di kantin. Apa yang kemudian mungkin apa yang bisa Bu Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Vini? Alhamdulillah Bu Nurita, akhirnya saya merasa lega gitu. Beban saya sedikit berkurang dengan cerita sama Bu Nurita. Tadinya saya bingung Bu harus bersikap apa sama Santi, sama ibunya, juga sama kantin. Akhirnya saya dapat solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah Bu kalau begitu. Memang jika ada hal yang mengganjal di hati dan menjadi beban di pikiran, alangkah baiknya jika kita berbagi cerita. Dengan begitu akan mengurangi beban kita dan mungkin akan ditemukan solusinya. Oke, saya akan tunggu cerita Ibu setelah menelpon Ibu Santi, bagaimana reaksinya dan bagaimana pihak kantin reaksinya setelah solusi yang tadi disampaikan. Terima kasih Bu Nurita sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Bu. Oh iya, sepertinya tidak terasa sudah waktunya kita masuk ke kelas masing-masing. Iya Bu, saya mohon izin kembali ke kelas saya ya Bu. Assalamualaikum Bu Nurita. Waalaikumsalam. Semangat ya, Bu.